Di video ini saya akan menjelaskan mengenai eh, mengapa kok Apple itu gak mau investasi di Indonesia berbanding terbalik dengan Vietnam. Nah, ada alasan-alasan kuat mengapa Apple itu gak mau investasi di Indonesia. Saya sebutkan ya beberapa alasannya. Yang pertama adalah infrastruktur manufaktur. Jadi di Vietnam itu infrastruktur manufakturnya itu sangat mendukung. Di sana juga banyak perusahaan-perusahaan teknologi. Karena apa? Karena mereka berbatasan dengan Cina, itu infrastrukturnya itu mendukung. Berbeda dengan Indonesia yang belum ada wadahnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja. Di sana tenaga kerja itu mau dibayar murah. Kalau di sini tenaga kerja itu mintanya upah yang lebih mahal, tapi skillnya belum apa ya, katakanlah belum sejago sana seperti itu. Jadi di sana itu banyak tenaga yang lebih terampil seperti itu. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Jadi di sana itu investasi dipermudah, bukan dipersulit. Kalau di sini apa-apa dipersulit. Mau investasi seperti itu. Jadi orang luar mau investasi di sini itu lebih ribet daripada Vietnam. Jadi perusahaan-perusahaan tidak salah untuk memilih Vietnam sebagai negara yang ramah investasi. Terus di sana itu mereka itu anggotanya pasar bebas. Jadi ketika ada harga-harga seperti itu bisa produknya itu bisa bersaing di pasar internasional, dan apa, tarif ekspornya itu lebih murah seperti itu, karena negara mereka tuh negara anggota pasar bebas. Terus di sana itu politiknya lebih stabil, nggak kayak di sini itu politiknya sangat ribet, sangat apa ya, dikit-dikit kebijakan berubah, dikit-dikit pro kontra, dikit-dikit. Kalau di sana itu maju politiknya tuh, lebih, contohnya lebih ramah investasi, lebih mungkin ya tarif pajaknya di sana itu lebih cocok dengan budgetnya si investor seperti itu. Jadi mempengaruhi ketika kok kondisi politik suatu negara itu panas, ya mungkin investor itu akan jadi malas investasi di sana seperti itu. Terus eh, logistik dan pasokan itu mungkin di sana dekat dengan kawasan perdagangan di Asia Timur seperti Cina, Taiwan, Hong Kong, Makau. Dan di sana itu eh, lokasinya itu benar-benar strategis, dan negara-negara seperti Taiwan, Cina, Makau, Hong Kong itu negara-negara yang juga ramah investor. Artinya negara yang mempunyai manufaktur tinggi, teknologi tinggi. Jadi Vietnam itu turut berdampak seperti itu. Dan yang terakhir itu masalah pendidikan dan pelatihan ya. Ya kembali lagi di sana mungkin lebih terampil, lebih apa ya, istilahnya sumber daya manusianya itu lebih tinggi daripada di sini, dan dibayar lebih rendah itu mau. Kalau di sini mungkin sudah demo ya, kalau dibayar lebih rendah. Ya tidak menggeneralisir lah, di sini juga banyak yang terampil, tapi di Vietnam itu lebih lebih oke lah istilahnya, dibayar lebih rendah mau. Dan ini ya sangat apa ya, harusnya bisa diperbaiki oleh pemerintah. Itu gimana caranya, gimana, karena gini, kalau manufaktur itu banyak, pabrik-pabrik banyak, investasi ramah, politik stabil, itu otomatis jumlah pengangguran itu menurun. Coba kalian amati negara-negara di Afrika, negara-negara Amerika Selatan yang dikit-dikit perampokan, penjaraan, itu kan bermula apa ya, pengangguran seperti itu.
karena pemerintahnya mungkin kurang memadai. Jadi di Afrika itu istilahnya pabrik itu jarang, jadi pendapatan masyarakat itu nggak ada dan hanya mengandalkan apa seperti alam seperti itu. Jadi ekonomi tidak meningkat ya kalau orang misalkan lapar seperti itu ya. Nah otomatis kan yang pertama dicari adalah makanan. Nah untuk mencari makanan kan kita butuh beli. Nah, beli itu kan butuh uang. Nah masalahnya kan seperti itu, ketika mungkin kebijakan pemerintah kurang sesuai dengan apa ya harapan masyarakat, ya mungkin akan terjadi, bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi gitu. Tapi ya Indonesia ini kan apa ya, ya katanya demokrasi seperti itu, tapi ya kebijakan mungkin hanya menguntungkan hanya segelintir orang aja, sebagian tidak menikmati hasilnya. Nah, kemarin banyak orang-orang yang protes tentang pembatasan usia kerja itu sebenarnya dihilangkan saja. Batas maksimal kan 25 itu sebenarnya dihilangkan saja. Daripada apa ya, diolok-olok negara lain, itu kan namanya diskriminasi. Nah, itu kan salah satu pemerintah tidak serius untuk menangani apa kondisi yang seperti ini. Dan Vietnam ini terus ya ekonominya terus melaju pesat, terus berkembang. Intinya di tahun-tahun 90-an mungkin Indonesia lebih tinggi dari Vietnam, tapi di tahun-tahun seperti sekarang mungkin mereka sudah melewati Indonesia. Ya karena itu tadi kebijakan-kebijakan dari pemerintahnya, kebijakan-kebijakan apa faktor-faktor tersebut itu turut berpengaruh. Jadi yang menonton video ini ya kalau bisa ya di share sebanyak mungkin lah istilahnya. Oke itu saja dari saya, jangan lupa subscribe channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua.